يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara tanda sempurnanya iman seorang muslim adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memegang tangan Umar dan berjalan bersamanya. Umar merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Spontan Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa maknanya? Umar lebih mencintai dirinya, Pak, ketimbang Rasulullah. Maka Nabi yang mulia menegur Umar, mengingatkan, la ya Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak, wahai Umar, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah sempurna imanmu hingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri, wahai Umar. Mendengar itu maka Umar menyampaikan, fa innahul ana ya Rasulullah, wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri.
Maka Nabi yang mulia mengingatkan, menyampaikan keutamanya kepada Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang sempurna imanmu, sempurna imanmu, sempurna imanmu ya Umar. Ini kisah ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada Umar dan kita semua tentang cinta yang sejati kepada Rasulullah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian wahai muslim, hatta akuna, hingga aku lebih dicintainya, ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dari ayah ibunya, anaknya dan seluruh manusia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini seorang sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia setelah Abu Hurairah. Anas bin Malik menceritakan ada seorang lelaki, fi riwayatin ini Arab Badui, yang datang ke Madinah di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, dan dia bertanya kepada Nabi. Kata Anas, aku ada di sana waktu itu. Jadi Anas itu hadir gitu ketika peristiwa ini terjadi. Si Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kiamat kapan terjadi? Jadi kalimat asah di sini dia bertanya kapan waktunya. Kalau konteks sekarang mungkin hari, jamnya, minggunya, tanggalnya, bulannya, tahunnya begitu. Mata sa'ah. Nabi tersenyum. Kata Nabi, kamu kemari katanya. Wa madza a'dadta laha? Kamu ini bertanya kapan kiamat terjadi, sudah punya bekal apa? Si Arab Badui menjawab, la syai'a ya Rasulullah, enggak ada ya Rasul. Kalimat la syai'a di sini bukan tidak punya amal, dia punya amal, tapi dibandingkan dengan amal para sahabat beda, Pak. Dia punya amalan. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya, sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi yang mulia bersabda mendengar jawaban si Arab Badui ini, anta ma'aman ahbabta. Kalau kamu benar, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi kalau benar kamu menyampaikan bahwa Allah, Rasul, ya sangat kamu cintai, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar percakapan ini Nabi dan orang Arab Badui, beliau menyampaikan kalimat yang terkenal. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang sangat sebagaimana kegembiraan kami ketika mendengar Nabi yang mulia bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka Anas menyampaikan kalimat yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku berjuang untuk mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum, dan aku berharap kelak bisa bersama dengan mereka karena sebab kecintaanku kepada mereka di akhirat nanti. Wa ilam a'mal bimithli a'malihim, sekalipun aku sadar amalku tidak mungkin seperti amal mereka. Subhanallah. Ini jujur, Pak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang memiliki keutamaan, tapi Anas faham bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, kedudukan Umar bin Khattab. Maka Anas menceritakan, menyampaikan, ya, aku berharap kelak bisa berkumpul dengan mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, sekalipun amalku tidak seperti amal-amal mereka.
Allahu Akbar. Inilah kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menyampaikan tema ini di khutbah ini? Karena sekarang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Mari kita kembali menyegarkan kembali kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Dan ketahuilah, mencintai Nabi ada konsekuensi. Saya ulangi, mencintai Nabi yang mulia ada konsekuensinya. Apakah itu? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarakat muslimin, konsekuensi dari mencintai Nabi yang mulia dengan kecintaan yang benar yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi yang mulia. Semua yang disampaikan Nabi adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak, melainkan di atas wahyu yang diturunkan kepada beliau. Seperti kita mengimani yang Nabi sampaikan bahwa ada saatnya muslimin di penghujung akhir zaman akan berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi. Kita imani itu, dan sekarang terjadi, Pak. Nabi yang mulia menyampaikan, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimun al yahud, sehingga orang-orang Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Ini Nabi yang menyampaikan, hadits sahih. Ya, Nabi sampaikan ini setelah orang-orang Yahudi diusir semuanya dari Madinah, Pak. Artinya apa? Ini akan terjadi di masa akan datang. Allah takdirkan kita sekarang berada di suatu zaman menyaksikan itu. Ya, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimun al yahud, hingga orang-orang Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Fayakhtabiul yahudi fayaqtuluhumul muslimun, yang menang siapa? Orang Islam. Yakini itu. Ya, tasdiquhu fima akhbar. Yakini, benarkan yang Nabi sampaikan. Ya. Jadi yang menang muslimin, fayaqtuluhumul muslimun, maka muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabi al yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, hingga orang-orang Yahudi itu berlari, sembunyi mereka di balik batu, di balik tembok, di balik pohon. Fayaqul al-hajar awis syajar, di waktu itu tembok, batu, pohon berkata, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ada Yahudi di belakangku. Fi riwayatina hadza Yahudi warai, fata'al, kemarilah, faqtulhu, bunuhlah dia, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu
min syajaril yahud. Karena pohon gorgon itu pohonnya Yahudi, Pak. Allahu Akbar. Nabi sampaikan 14 abad setengah yang lalu, di saat Yahudi satu persatu diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Dari mulai Yahudi Bani Qainuqa yang pertama kali, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar. Nabi sampaikan nanti akan ada lagi. Dan sejarah selama 14 abad kurang lebihnya, setelah itu tidak ada lagi, Pak, muslimin berhadapan langsung dengan Yahudi kecuali sekarang ini. Jangan lupa, yakini juga yang menang muslimin. Ini perjuangan. Di saat sekarang saudara kita di Gaza luar biasa terus, dan kita sudah mulai lupa. Banyak hal-hal yang membuat kita lupa, yang viral sehingga menutupi, mengalahkan bagaimana kondisi kita di Palestina. Sudah lupa sebagian kita. Bayangkan, Pak, sekarang ini sudah 11 bulan lebih, sudah mau setahun. Mungkin kita lelah membersamai mereka, Pak. Tapi yakinlah, mereka memegang keyakinan. Banyak hadis yang mereka yakini kebenarannya, bahwa akan Allah jaga Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah yang tidak banyak. Berani mereka menegakkan agama, mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencela, yang menghina, yang mencaci, kecuali sedikit dari kesulitan. Namanya jihad, pasti ada kesulitan, Pak. Sampai Allah berikan kemenangan kepada mereka, di mana mereka Nabi menyampaikan fi Baitul Maqdis wa fi aknab Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sekitaran Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Yang pertama yakini, konsekuensi mencintai Nabi adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan yang Nabi sampaikan, sekalipun boleh jadi logika kita belum bisa menerima. Simpan dulu itu logika. Kita kedepankan keimanan, yakin Allah akan berikan caranya. Ya, pasti akan terjadi kemenangan itu. Yang kedua, konsekuensi mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fima amar. Kita mentaati apapun yang Nabi perintahkan, karena semua yang Nabi perintahkan kebaikan untuk kita. Tidaklah kita mengamalkan sunnah pasti ada keberkahan, pasti itu, dan di sana akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, miliki ketulusan dan mengagungkan Nabi yang mulia. Tak kira mengamalkan sunnah, ini bagian dari mentaati beliau, karena Allah berfirman, siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia mentaati Allah. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Yang ketiga, meninggalkan apapun yang Nabi larang. Itu konsekuensi, Pak. Sebagaimana Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul, yang diberikan Rasul itu terimalah, amalkan, dan yang dilarangnya tinggalkan. Ya, karena tidaklah Nabi yang mulia melarang kita mengerjakan sesuatu pasti ada kemadaratan. Ya, jadi kita sebagai bentuk konsekuensi, maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin berjuang untuk meninggalkan apapun yang Rasul larang. Ya, itulah orang-orang yang bertakwa, meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan larangan Rasul, itu sumber syariat. Dan tidaklah kita mengerjakan itu, meninggalkan larangan itu, kecuali pasti ada kebaikan di belakangnya. Ya, maksudnya akan ada kebaikan ketika meninggalkan, dan kita mengerjakan akan ada keburukan. Yang terakhir, kita beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan, dengan kata lain ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah di atas hawa nafsu, jangan, saudaraku. Dan di surat Ali Imran Allah Ta'ala menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ittibalah kepadaku. Kata Nabi yang mulia, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Keutamaannya, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sunnah itu terlalu banyak, Pak. Jangan mengerjakan bid'ah. Sunnah saja yang jelas,
yang jelas Nabi contohkan dalam ibadah, belum bisa kita kerjakan semuanya, ngapain mengerjakan yang tidak jelas, Pak? Dan sekarang umat Islam banyak terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Dan ketika bid'ah diamalkan, maka sunnah pasti akan mati, Pak. Maka konsekuensi dari kecintaan kepada Nabi, ittiba kepada Nabi. Jangan beribadah kecuali dengan apa yang Nabi perintahkan, Nabi contohkan. Ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syarat diterimanya ibadah itu dua: ikhlasun niyah, niatan ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan Maulid, kita kembali menyegarkan kecintaan kepada Nabi. Yuk hadirin sekalian, kita dekati Nabi yang mulia, kita baca sirah nabawiyah lagi, kita hadirkan kecintaan, pengagungan yang benar. Dan ingat bahwa mencintai Nabi itu memiliki banyak keutamaan. Jadikan sebagai motivasi, periksa hati kita, dan harus siap dengan konsekuensinya. Dan tidaklah kita mengerjakan konsekuensi itu kecuali akan menghantarkan kepada kebahagiaan, kemuliaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mazlumin fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma tsabbit imanahum wa tsabbit aqdamahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansurhum ala a'daina a'da'id din minal yahudi wa amrika wa a'wanihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma harriril masjidil aqsa min danasil yahudil mu'tadina wa rijsihim. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma rizukna salatan fil masjidil aqsa qabla al mamat wa huwa hurrun aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Istaqimu wa'tadilu istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.